semuanya? Selamat siang, Pak. Oke. Pada siang hari ini kita kembali belajar lagi. Pada siang hari ini kita akan ada dua pembelajaran. Satunya teori dan satunya lagi untuk kegiatan praktikum. Nah, tapi sebelumnya untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Igo pimpin doa kita. Amin. Terima kasih, Igo. Nah, pada siang hari ini juga hadir. Depan kita ada Ibu Guru. Terima kasih untuk telah meluangkan waktunya untuk melakukan penilaian terhadap pembelajaran siang hari ini. Oke, jadi dan sebelum juga kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita ada kegiatan literasi. Kegiatan literasi sebanyak 15 menit. Oke, jadi kalian bisa buka buku dan membaca buku. Pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tentang masih seputaran pembelajaran biologi, yaitu tentang perkembangbiakan. Jadi akan tulis di depan yaitu tentang perkembangbiakan. Judul besar kita pada siang hari ini yaitu perkembangbiakan. Jadi perkembangbiakan itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan sama perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi yang kita bahas pada siang hari ini yaitu adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di mana dalam perkembangbiakan ini merupakan ciri utama dari beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Salah satu cirinya itu adalah membutuhkan makanan, membutuhkan energi, sama bernafas, bergerak. Nah, jadi perkembangbiakan ini atau kata dasarnya itu berkembang merupakan salah satu ciri utama yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan gitu. Nah, ternyata bukan hanya manusia atau hewan yang membutuhkan perkembangbiakan atau berkembang, tumbuhan juga dapat berkembang. Nah, dalam tumbuhan ini juga ada pembagiannya, perkembangbiakan secara vegetatif, perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu biasanya dibagi lagi menjadi dua, vegetatif alami sama vegetatif buatan gitu. Nah, vegetatif alami ini artinya tidak ada campur tangan manusia. Kalau vegetatif buatan berarti ada campur tangan manusia untuk mengembangbiakan tumbuhan itu. Kalau vegetatif alami itu terjadi sendirinya, itu terjadi karena beberapa proses gitu. Nah, dalam vegetatif alami ini berarti yang ini perkembangbiakan dibagi menjadi dua. Ada hewan sama tumbuhan. Tumbuhannya yang kita bahas sekarang ini tumbuhan. Nah, di tumbuhan lagi dibagi menjadi perkembangannya itu dibagi menjadi dua. Ada yang generatif sama vegetatif. Nah, yang jadi pembahasan kita pertama itu kita bahas dulu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, dalam vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu vegetatif alami sama vegetatif buatan. Alami sama buatan. Nah, yang alami itu kayak mana Pak Guru? Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya alami itu tumbuhan itu berkembang biak tanpa ada bantuan dari tangan manusia. Campur tangan manusia tidak ada, itu terjadi sendirinya karena proses-proses tertentu, makanya dia bisa berkembang. Nah, yang kedua, buatan. Gimana Pak Guru? Seperti yang saya bilang, berkembang biakan secara buatan ini ada campur tangan manusia. Nah, tumbuhan itu bisa berkembang karena adanya campur tangan manusia di situ. Manusia itu membuat dia sedemikian hingga sehingga tumbuhan itu bisa berkembang. Nah, jadi pertanyaannya, Pak Guru, apa saja jenis-jenis tumbuhan yang berkembang secara vegetatif alami? Nah, di sini ada di modul ada. Nah,
Yang pertama itu umbi lapis. Mungkin kalian sudah pernah dengar umbi lapis itu. Oke, mana ada yang pernah dengar sebelumnya umbi lapis? Atau kalian tidak tahu pengertian umbi lapis? Salah satu contoh tanamannya apa? Yang tahu? Nah, bawang. Salah satunya bawang. Nah, salah satunya bawang-bawangan. Nah, kenapa dibilang umbi lapis? Coba kalian perhatikan. Di sini ada bawang ini. Nah, di sini coba kalian lihat ini. Nah, di sini ada ini bawang merah kok. Bawang merah. Nah, kalau kalian misalnya iris ini bawang kali dua, pasti susunan bentuknya berlapis-lapis kok. Berlapis-lapis terdiri dari berapa lapis itu? Yang umbi lapis adalah bagian tumbuhan yang membesar yang mengandung cadangan makanan, misalnya pada bawang merah, bagian pangkal daunnya menebal berdaging bentuknya berlapis sehingga disebut umbi lapis. Nah, selain dia berlapis, kenapa dia dikatakan umbi lapis? Dia juga menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan itu artinya dia bisa dimakan, terus dia bisa menghasilkan cadangan makanannya sendiri gitu. Tapi salah satu ciri utama tentang umbi lapis ini, lihat saja bentuknya pasti berlapis-lapis dan berdaging gitu. Makanya dikatakan umbi lapis. Apa tidak ini? Terus lanjut, apalagi Pak? Ada rizoma, batang yang tumbuh di dalam tanah yang berisi cadangan makanan. Nah, berarti tumbuhnya. Nah, ada jahe sama kunyit. Nah, seperti yang saya Bapak bilang tadi berbubu. Kalau kalian lihat tanaman ini kalau sudah besar pasti akan muncul di permukaan. Dia akan muncul di permukaan seperti buku-buku gitu. Nah, di sini ini disebut buku-buku ini. Nah, jadi rizoma ini rizoma bukanlah akar melainkan batang. Nah, yang ketiga adalah umbi akar. Nah, yang vegetatif alami ini yang ketiga adalah umbi akar. Nah, umbi akar ini adalah tanaman yang menghasilkan makanan pada bagian akar. Nah, wortel, lobak, dan singkong. Nah, ternyata itu adalah bagian dari umbi akar. Coba kalian lihat. Nah, singkong kan dia memiliki apa tuh? Dia memiliki cadangan makanan di dalam tanah. Itu merupakan modifikasi dari akar. Sehingga yang keempat adalah umbi batang. Nah, saya baca pengertiannya. Umbi batang merupakan batang yang mengandung cadangan makanan hingga menggabung membentuk umbi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, gembimbing, gabung, dan talas. Dan tahu talas di sini? Talas sama kentang. Nah, ternyata kentang itu merupakan modifikasi dari batang sehingga dia bisa menyimpan cadangan makanan. Artinya dari batang dia bisa memodifikasi bagaimana dia cara menghasilkan cadangan makanan. Artinya, yang terakhir yaitu adalah tunas. Nah, tunas kalau kalian pikir-pikir tunas itu gimana? Berkembang biakan pada tanaman apa biasanya tunas? Nah, betul sekali pisang. Nah, pisang. Ada apa dengan pisang? Nah, betul sekali jawaban dari Anggun. Tunas adalah bagian tumbuh makhluk hidup yang tumbuh menjadi individu baru. Nah, kalau kalian lihat pisang, kalau dia masih muda, kalau kita potong, kalau masih belum ada buah, pasti dia akan tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kalau lihat, kecuali yang sudah berbuah, yang muda tua, terus kita potong pasti tidak akan tumbuh lagi karena masa produktifnya sudah habis. Coba yang masih muda, terus kita potong, pasti akan tumbuh individu baru lagi. Maksudnya individu lagi, tanaman baru lagi. Bukan berarti beda tempat lagi, tapi dia masih tak di sana, tapi kondisinya akan baru lagi gitu. Nah, begitulah contoh pertumbuhan secara tunas. Itu tidak ada campur tangan manusia. Manusia cuma bisa potong saja, tapi dia bertumbuhnya secara alami. Kita tidak perlu kasih ini. Lain halnya dengan vegetatif buatan. Kita harus memang perhatikan memang bagaimana tumbuhan itu kita jaga terus apakah tumbuhan itu tumbuh atau tidak. Nah, ternyata perkembangbiakan vegetatif yang secara buatan salah satu contohnya itu adalah cangkok. Si anggur ini punya mangga gitu. Punya mangga yang buahnya itu sangat lebar, sangat
sangat apa namanya, sangat subur. Nah, terus dia mau memperbanyak tanaman itu supaya tanaman itu bisa apa namanya, dia bisa banyak lagi dia tanam gitu. Dia tidak mau mengambil dari bijinya, dia mau secara cepat saja dia cangkok. Nah, hal yang di apa namanya, yang akan dicangkok sama anggun ini juga tidak sembarangan gitu. Ada cara-caranya gitu. Nah, di sini dikatakan di sini cara mencangkok adalah sebagai berikut. Mula-mula pilih dahan yang bergaris tengah kurang lebih 2,5 cm. Nah, yang kita cangkok itu adalah dahan, bukan batang yang besar. Kita akan kulitnya. Kita akan buang kulitnya kayak 10 cm atau iya 10 cm, 5 atau 10 cm. Jadi nanti kita akan buang kulitnya itu. Nanti kita akan buang kulitnya. Terus kita ambil tanah. Tanah itu fungsinya untuk supaya tanaman yang kita cangkok itu bisa tumbuh. Terus kita ambil sabut kelapa. Tahu nggak sabut kelapa? Tahu dong? Sabut kelapa yang kita kalau buka kelapa itu kan ada itu yang kulit-kulitnya itu. Nah, sabut kelapa nanti tanah dengan sabut kelapa nanti kita tutup yang sudah kita ambil kulit dari dahan si misalnya pohon mangga itu. Nanti itu akan kita tutup, terus kita akan ikat. Jangan lupa diikat, nanti jatuh. Jadi untuk yang vegetatif, buah vegetatif, untuk yang berkembang biakan secara vegetatif sudah. Sekarang masuk yang di generatif. Nah, generatif ini kalian tidak bawa contohnya, kemarin Bapak bilang bahwa tanaman kembang sepatu. Nanti kita akan lihat di sana. Nah, perkembangbiakan generatif ini melibatkan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Disebut juga seksual gitu. Nah, adanya peleburan sperma dari sel betina sama sel jantan gitu. Nah, contoh yang paling banyak digunakan yaitu pada tumbuhan bunga kembang sepatu. Nah, itu dalam bunga kembang sepatu itu ada istilah nama butik sama benang sari. Nah, tapi ada perantara. Apa perantaranya? Apa perantaranya? Se serangga. Serangga toh? Serangga bisa angin. Nah, kalau misalnya serangga pergi toh, serangga pergi di bagian apa namanya, di bagian butik sama benang sari. Nanti misalnya nanti kalau serangga hinggap di benang sari atau benang sari, pasti benang sari itu akan menempel di tubuhnya si serangga. Kalau dia berpindah ke kepala butik, pasti akan terjadi apa namanya? Terjadi perkembangbiakan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, si ovarium sama si sperma ini akan bertemu gitu sehingga terjadi pembuahan. Kalau angin tiup kencang terus goyang-goyang apanya benang sari, kan benang sari itu kayak dia gitu, yang kuning-kuning gitu. Kayak dia kalau dia jatuh di kepala putih.